Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, seperti biasa, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberinya kesempatan untuk dapat hadir di dalam kajian pendalaman akidah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan yang sedang kita kaji dan yang akan kita kaji insyaallah akan mendatangkan manfaat kepada kita dalam rangka meluaskan wawasan dalam memahami ajaran-ajaran agama kita. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman dan masa, penutup segala nabi dan rasul. Begitu pula salam penghormatan untuk keluarga dan para sahabat beliau dan umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca sebuah firman ilahi dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita, yaitu surat Ali Imran ayat 8, di mana firman Allah ini sebenarnya adalah merupakan doa yang diajarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu kita baca. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Para ulama mengatakan bahwa berbicara tentang doa itu ada maratibnya. Maratib itu artinya ada tingkat-tingkatnya. Doa yang paling bagus adalah doa yang diajarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci kita Al-Qur'an Karim. Kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Qur'an, itu banyak sekali doa yang dicantumkan Allah di dalam kitab sucinya. Ini doa yang paling bagus. Kemudian menyusul di tempat kedua, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa yang diajarkan oleh para nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini disebut dengan doa yang ma'thur, doa yang dapat kita telusuri sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama doa yang dalam Al-Quran, kemudian doa yang dalam hadis Nabi. Kemudian di peringkat ketiga ada doa yang diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi, orang yang bergaul dan berjumpa dengan Nabi. Banyak sekali para sahabat itu yang membuat doa, dan itu bagus kita baca. Kemudian berikutnya doa yang diajarkan oleh para tabi'in, generasi sesudah sahabat. Sesudah itu generasi sesudah itu, generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Dan kemudian pada peringkat terakhir adalah doa yang kita buat sendiri, yang kita karang sendiri dengan bahasa kita. Nah, dalam surah Ali Imran ini Allah mengajarkan doa kepada kita. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi ini isinya doa, ya. Artinya, wahai Tuhan kami, Rabbana, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. La tuzigh qulubana, jangan Engkau gelincirkan hati kami cenderung kepada kesesatan. Yaitu ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Jadi dalam ayat yang berisi doa ini kita minta kepada Allah supaya Allah jangan menggelincirkan hati kita kepada kesesatan. Ulama tafsir menyebutkan ayat ini sebenarnya mengindikasikan kepada kita bahwa hati manusia itu potensial untuk selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Mereka menyebutkan hadhil ayat tadulluna annal quluba tataghayyar wa tatahawwal min halin ila halin. Ini ayat ini sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa kita minta kepada Allah supaya hati kita jangan cenderung kepada kesesatan? Sebab di sini disebutkan qulub, hati. Jadi yang sesat itu adalah hati. Karena hati itu dia potensial untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami kepada kesesatan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang banyak aliran-aliran yang terindikasi dengan kesesatan itu. Nah, kita minta kepada Allah supaya kita jangan masuk ke dalam aliran-aliran atau faham-faham yang sesat itu. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita mengidentifikasi sebuah aliran atau ajaran itu sesat dan menyimpang daripada kebenaran? Untuk kita umat Islam di Indonesia, kita punya majelis ulama. Jadi kita merujuk kepada para ulama dan kita ikuti pendapat mereka tentang menilai sebuah ajaran itu, apa ajaran ini masih on the track atau sudah menyimpang daripada kebenaran, dan itulah yang disebut dengan kesesatan. Jadi kita mau tidak mau dalam hal ini harus merujuk kepada para ulama. Oleh karena berkali-kali saya sampaikan bahwa para ulama itulah yang menjaga agama ini. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu mewarisi ilmu para nabi.
Dia tidak mewarisi apa-apa dari Nabi, tidak harta, tidak pangkat, tidak jabatan, tetapi yang diwarisi oleh ulama adalah ilmu ajaran agama ini. Supaya apa? Supaya ilmu dan ajaran agama ini berjalan di garis yang lurus. Dan itu pula sebabnya maka kita minimal 17 kali sehari semalam kita minta kepada Allah petunjuk supaya kita berada di jalan yang lurus itu, bukan di jalan yang lain-lain. Dalam Al-Fatihah kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk kami di atas jalan yang lurus, bukan jalan yang belok ke sana sini, bukan jalan yang zigzag. Kalau begitu Bapak dan Saudara sekalian, kita harus merujuk kepada para ulama. Dan untuk kita umat Islam di Indonesia ini, kita punya apa yang disebut dengan Majelis Ulama atau MUI yang didirikan pada tahun 1975, di mana ketua pertamanya adalah Profesor Dr. Buya Hamka almarhum, Allahu yarham. Dan sudah banyak sekali ketua umum yang sudah meninggal. Nah, saya punya ini dokumentasinya, Pak. Keputusan Majelis Ulama tentang kriteria daripada aliran-aliran yang terindikasi sesat. Nah, kalau kita sudah membaca pedoman ini, kalau kita tahu bahwa aliran ini sudah memenuhi kriteria ini, ya kita tinggalkan supaya kita jangan terperosok ke dalam kesesatan itu. Nah, di sini dijelaskan di dalam mukaddimah. Di sini judulnya adalah Pedoman Identifikasi Aliran-aliran Sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Nah, di sini ada mukaddimah. Mukaddimahnya ini agak panjang, tetapi dalam mukaddimah ini disimpulkan bahwa kebebasan khususnya dalam kehidupan beragama yang terjadi pada era reformasi ini telah melahirkan banyak peluang dan sekaligus tantangan. Di satu sisi, berbagai aktivitas dakwah berjalan dengan lancar dan berbagai nilai Islam yang mendasar dengan leluasa disuarakan tanpa hambatan yang berarti. Tetapi di sisi yang lain, dengan kebebasan itu pula aliran atau kelompok yang menyuarakan pemikiran, faham dan aktivitas yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam juga dengan leluasa bergerak dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi salah satu pemicu aliran-aliran sesat ini ada karena apa? Karena kebebasan. Sekarang orang bebas menyuarakan apa saja, termasuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, disebutkan di sini bahwa pemikiran, faham dan aktivitas yang bertentangan dengan akidah dan syariah tentu tidak boleh kita biarkan. Kita harus menjaga agama ini. Tidak boleh berkembang begitu saja di tengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan keresahan umat, di samping akan menimbulkan korban dari kalangan umat yang telah disesatkan. Oleh karena itu harus ada upaya sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan aliran itu dan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi Majelis Ulama berpendirian harus ada tindakan-tindakan preventif sebelum aliran-aliran sesat itu berkembang. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan pengajian-pengajian. Dengan pengajian-pengajian seperti ini kita sampaikan pada ajaran agama yang benar itu supaya umat tahu. Nah, kalau sudah ada kelompok sesat ini, tidak serta-merta kita menghukum bahwa kamu harus, kita himbau mereka. Kita ajak berdialog. Berkali-kali Majelis Ulama berdialog dengan umpamanya aliran Syiah, tetapi tidak menemukan titik temu karena perbedaan yang sangat pokok sekali. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu, ya kita katakan bahwa aliran Anda ini menyimpang dan kita himbau mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini Bapak-bapak dan saudara-saudara kita sebutkan saja kriteria aliran sesatnya. Suatu faham atau aliran keagamaan, nah ini aliran keagamaan, dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut. Jadi di sini ada 10 kriteria. Tidak usah menunggu 10-nya dulu ada, baru kita katakan bahwa aliran ini menyimpang atau sesat atau munharif.
tetapi cukup salah satu saja dari yang 10 ini ada pada aliran tersebut, nah kita katakan bahwa aliran yang Anda anut, yang Anda amalkan adalah menyimpang dan sesat. Oleh karena itu kita himbau supaya dia kembali ke jalan yang benar. Yang pertama disebutkan di sini, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman kita berapa? 6. Sejak dari zaman Nabi sampai hari kiamat nanti rukun iman itu ya 6. Karena berdasarkan hadis Umar, ketika Nabi ditanya tentang apa yang disebut dengan iman, ketika itu Nabi menyebutkan rukun iman yang jumlahnya 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar, dan rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang sanggup melaksanakannya. Jadi apabila ada salah satu aliran yang mengingkari salah satu daripada rukun iman atau rukun Islam ini, atau dia menambah rukun Islam itu menjadi 7 atau 8 umpamanya, atau dia kurangi jadi 5 atau 4, nah kita katakan aliran yang Anda anut telah menyimpang daripada kebenaran, tidak on the track lagi, karena Nabi yang mengatakan rukun iman itu 6. Begitu juga rukun Islam. Kalau ada yang mengatakan rukun Islam itu hanya 4 saja atau 3, atau dia katakan rukun Islam itu 7 dengan penambahan-penambahan, nah kita katakan bahwa aliran yang Anda anut sesat, menyimpang. Oleh karena itu kita himbau dia kembali kepada jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i, yaitu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dia meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syara' yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran Karim. Nah, ini salah satu indikasi. Kalau ada orang, kelompok yang meyakini sesudah Al-Quran itu masih ada wahyu lagi yang akan turun, nah kita katakan bahwa Anda menyimpang daripada ajaran yang benar. Mungkin ada orang mengatakan bahwa ini adalah perbedaan pendapat. Jadi biarin aja, kalau ada orang yang meyakini wahyu akan turun setelah Al-Quran, ini kan perbedaan pendapat dia begitu. Pendapat yang lain kan tidak. Oh, tidak. Kita mengatakan ini bukan masuk wilayah perbedaan pendapat, tapi ini penyimpangan dari pendapat yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak bisa dia mengatakan bahwa ini kan perbedaan pendapat. Ada orang yang mengatakan bahwa ada wahyu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Jadi mengingkari keaslian atau kebenaran Al-Quran Karim. Kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, dia mengingkari keaslian Al-Quran. Al-Quran yang sekarang ini tidak asli lagi. Ada Al-Quran yang lebih asli daripada yang beredar sekarang ini, yaitu Mushaf Utsmani. Atau dia mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Oh, Al-Quran itu tidak semuanya isinya benar. Nah, orang ini sudah masuk ke dalam kelompok aliran yang menyimpang atau aliran sesat itu. Seterusnya, yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Jadi dia menafsirkan Al-Quran menurut kehendak hawa nafsunya. Dia tidak punya kapasitas di ilmu Al-Quran, tidak mengetahui kaedah-kaedah tafsir, tapi dia menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan
kehendak hawa nafsunya. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Jadi kan dua landasan pokok dalam beragama dalam Islam itu ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Dan dua hal inilah yang ditinggalkan oleh Nabi, seperti pidato yang beliau sampaikan pada ketika haji wada, haji terakhir Nabi. Yang pertama dan yang terakhir, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian berpegang kepada kedua sumber ini, kalian tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Ada orang yang mengingkari hadis Nabi. Ada kelompok seperti itu, namanya kelompok ingkar sunnah. Ada di negeri kita. Mereka hanya percaya kepada Al-Quran saja. Bagi kami cukup Quran, sunnah-sunnah nggak perlu. Namanya kelompok ingkar sunnah. Dia mengingkari sunnah Nabi sebagai sumber hukum dan sebagai landasan di dalam beragama. Mereka mengatakan cukup, Al-Quran ini sudah lengkap, cukup, kita tidak perlu hadis-hadis Nabi. Nah, ketika Majelis Ulama, saya waktu itu masih duduk di Komisi Fatwa Majelis Ulama, dan ketika kita kriteria aliran sesat yang dibuat tahun 2007 itu saya masih duduk di Komisi Fatwa. Kita ikut merumuskan hal ini. Ketika kita mengajak mereka dialog, kita dialog, tapi tidak ketemu juga. Tidak apa-apa, itu upaya kita untuk menyadarkan dia. Bagaimana Anda mau mengingkari sunnah? Dan Al-Quran itu kan isinya global, umum, petunjuk-petunjuk umum. Petunjuk umum inilah yang dijabarkan di dalam hadis. Juklaknya itu hadis itu. Seperti dalam Al-Quran, hanya ada perintah salat, aqimus salat. Bagaimana cara salat? Kalau Anda tidak merujuk kepada hadis, Anda tidak akan tahu bagaimana cara salat, karena diajarkan oleh Nabi. Bagaimana cara berwudu? Itu semua ada di dalam sunnah Nabi. Aqimus salat, dirikan salat, berapa rakaat salat? Tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran itu dia petunjuk yang global, ketentuan-ketentuan umum. Begitu juga zakat. Atuz zakat, bayarkanlah zakat. Berapa harus membayarkan zakat? Apa saja yang harus dizakati? Berapa persen? Kemana harus disampaikan? Nah, itu kan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin orang mengamalkan Islam itu tanpa dua ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang menghina nabi, melecehkan, merendahkan para nabi, nah Anda terperosok ke dalam kelompok aliran sesat dan Anda harus bertobat kembali ke jalan yang benar. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Jadi dia mengatakan sesudah Nabi Muhammad ada lagi nabi yang lain. Dan kita juga sudah berdialog dengan mereka. Enggak ketemu juga. Karena mereka bertahan dengan segala macam argumen yang kita patahkan dengan argumen dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kesembilan, merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, salat fardu tidak 5 waktu. Yang kesembilan ini, merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan, seperti kita sebut di sini contohnya, haji tidak ke Baitullah, salat fardu tidak 5 waktu. Nah, itu kan pokok-pokok agama, pokok-pokok ibadah. Atau dia mengatakan salat itu boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi Fatihahnya tidak pakai bahasa Arab, pakai diterjemahkan.
disebutkan juga dengan keras, dan ada di kelompok itu di negeri kita ini. Nah, kalau ada seperti itu, kita katakan kepada mereka, Anda tidak berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, sadarlah, bertaubatlah, dan kembali kepada ajaran yang benar. Dia katakan bahwa salat fardu itu tidak 5 waktu, mungkin 3 saja, atau 2, atau dia lebih-lebihkan. Salat yang wajib itu 10 waktu umpamanya. Karena salat 5 waktu itu sudah sejak dari zaman Rasulullah SAW. Nah, yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Nah, ini seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan masuk kelompoknya. Nah, ini terkenal di Mesir juga ada ini, Jama'atut Takfir namanya. Kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang. Kenapa Anda kafirkan? Karena dia bukan masuk kelompok saya, bukan masuk pengajian saya. Oleh karena itu dia berada di luar. Oleh karena itu kafir. Kalau terjadi seperti ini tanpa, disebutkan di sini tanpa dalil syar'i. Boleh mengkafirkan orang, tapi dalilnya harus jelas dan tegas. Tapi ini tidak ada dalilnya yang syar'i, kemudian dia sebutkan Anda kafir, anta kafir. Dan ini juga ada di negeri kita. Ini harus disadarkan mereka. Oleh karena itu ada seorang teman saya sudah almarhum, pimpinan Muhammadiyah. Mungkin bapak-bapak dan saya sudah pernah mendengar nama beliau, Bapak Dr. Yunahar Ilyas. Itu dia juga lulusan dari Saudi Arabia, dia di Riyadh, saya di Madinah. Dia pernah mengatakan dalam ceramahnya, dulu Nabi dan para sahabat-sahabatnya itu menyibukkan diri apa? Untuk mengislamkan orang kafir. Orang kafir diajak masuk Islam. Tapi aneh katanya, sekarang ini banyak umat Islam itu sibuk mengkafirkan orang Islam sendiri. Nah, ini kan tidak benar. Jadi Nabi sahabatnya dulu itu berusaha dengan dakwah supaya orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Sekarang terbalik, kita ini orang Islam sibuk mengkafir-kafirkan siapa? Orang Islam sendiri. Bukan tidak boleh mengkafirkan orang, boleh, tapi dengan dalil syar'i. Dalilnya sharih, tegas. Tapi bukan karena kelompok saya Anda kafir. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa yang cepat-cepat mengatakan kafir kepada seseorang, dan kalau tidak terbukti orang itu kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, inilah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama pada waktu itu, pada tahun 2007, tentang kriteria aliran-aliran sesat yang harus kita perhatikan di sekeliling kita. Karena sekarang ini banyak sekali Pak menjamur aliran-aliran ini dengan pengajiannya masing-masing, macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa dia ketemu dengan malaikat Jibril, seperti, tapi sekarang sudah nggak kedengaran lagi itu yang di Tanah Tinggi itu, Alia Eden. Udah meninggal dia, sudah wafat dia. Sekarang ya tinggal berhadapanlah dengan para malaikat. Dan pernah diadili 2 kali masuk penjara karena dianggap menistakan agama. Dia mengatakan dia ketemu dengan malaikat Jibril dan menerima wahyu. Coba bayangkan, ada yang mengaku dirinya jadi nabi lagi di Gunung Sindur. Siapa namanya itu, lupa saya. Nabi Musaddiq atau siapa. Diadili juga. Jadi mari kita mewaspadai hal-hal yang semacam ini. Mari kita beragama itu on the track saja. Ikuti para ulama. Menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, menghadiri majelis-majelis ta'lim. Itu memang diperlukan dalam rangka apa Pak? Dalam rangka menjaga diri supaya kita jangan terperosok
Dan untuk itu kita berdoa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, mungkin banyak juga orang yang bertanya, kenapa marak aliran-aliran sesat ini terjadi di masyarakat kita? Tadi sudah disebutkan oleh Majelis Ulama dan Mukadimah, akibat adanya kebebasan yang kebablasan. Semua orang bisa bicara, termasuk bicara tentang agama. Fenomena maraknya aliran sesat di masyarakat ini gerakannya berbeda-beda. Antara lain dapat kita sebutkan, yang pertama, munculnya gerakan yang hanya memfokuskan kepada perbaikan moral saja dan tidak mau peduli dengan masalah yang lainnya. Jadi mereka, kelompoknya ini hanya penekanannya kepada akhlak saja. Yang penting kita berbuat baik, yang penting kita berakhlak baik, yang penting kita tetangga dengan baik, tapi tidak menjalankan syariat agama. Nak penting salat, nak penting zakat, dan yang penting Anda berbuat baik saja. Yang kedua, munculnya gerakan yang mengkultuskan seseorang sebagai harapan akan datangnya Ratu Adil yang ditunggu-tunggu untuk merubah moral umat secara radikal, seperti yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah, Lembaga Kerasulan, Isa Bugis, dan kelompok-kelompok semisal Ahmad Musaddiq dengan Qiyadah Islamiyahnya dan komunitas Lia Eden dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka mengharapkan akan datang Ratu Adil. Ratu Adil ini akan memperbaiki keadaan umat ini. Ratu Adil itu siapa? Dia sendiri. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan frustrasi atau skeptis yang tidak mempedulikan masyarakat. Mereka mengasingkan diri demi kesucian diri dan kelompoknya dengan cara uzlah. Gerakan semacam ini banyak dilakukan oleh kelompok yang menyatakan dirinya sebagai aliran kebatinan, tarikat tertentu, dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka melihat keadaan sekarang ini kacaunya, mereka berpikir bagusnya kita uzlah saja. Uzlah artinya apa? Mengasingkan diri, tidak peduli dengan semua ini. Yang penting kita uzlah, mengasingkan diri, dan melakukan pensucian diri di dalam menghadapi masalah-masalah yang rumit dan kompleks ini. Kemudian berikutnya, munculnya gerakan-gerakan yang mengajarkan tenaga dalam dan kuasa batin secara pemanfaatan tenaga gaib. Hal ini juga banyak ditemukan pada berbagai aliran bela diri dan praktek paranormal. Nah, paranormal ini, orang-orang pintar ini kan macam-macam, Pak. Dulu pernah kita di TV melihat ada orang pengobatan jarak jauh. Dekatkan tangan Anda ke TV, kemudian dia baca-baca, kemudian sehat. Akhirnya kan ketahuan. Siapa namanya dulu tuh, Pak? Lupa juga saya namanya. Guntur apa siapa? Akhirnya kan terbongkar. Itu trik-trik yang dilakukan oleh mereka apa? Untuk menarik simpati. Kemudian munculnya gerakan-gerakan yang tergesa-gesa dalam mengangkat dirinya sebagai hakim yang berkuasa untuk segera melakukan perubahan tanpa melibatkan kelompok lain, bahkan menjadikannya sebagai lawan perjuangan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok yang mengajarkan tentang hijrah dan pengkafiran terhadap orang yang belum memasuki kelompoknya. Mereka menunjukkan dirinya sebagai jemaah ideal yang mesti dijadikan panutan, membuat kriteria-kriteria sendiri dengan mendompleng dan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tanpa melihat lebih lanjut penafsiran yang sebenarnya. Dengan penafsiran yang keliru itu mendatangkan perilaku-perilaku ganjil. Perilaku-perilaku ganjil ini dalam agama disebut dengan perilaku yang suzuz. Suzuz artinya menyimpang, ganjil, aneh, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum syariat maupun hukum masyarakat. Nah, barangkali mungkin disinilah terjebaknya
kelompok yang disebut di dalam sejarah aliran dalam Islam itu kelompok Khawarij. Ada kelompok Khawarij. Kalau ibadah kelompok Khawarij ini luar biasa, sehingga dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa kalau Anda ingin membandingkan, menganalogikan ibadah Anda dengan mereka, kalah Anda. Salatnya, puasanya, kalah Anda, kata Rasulullah. Mereka membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Tetapi apa kata Nabi? Al-Quran itu dibaca oleh mereka hanya sampai kerongkongannya saja. Kelompok yang mengkafirkan orang lain dan bisa membunuh orang, menghalalkan darah saudaranya sendiri. Itu ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij dulu itu memang sudah tidak ada seperti sekarang, tapi ada kelompok-kelompok yang menginduk ke sana dengan berbagai transformasi yang mereka lakukan. Nah, yang paling menonjol itulah pentakfiran itu, mengkafir-kafirkan itu. Nah, kemudian Bapak dan Saudara sekalian, yang berikutnya mengobral istilah ulil amri dan hadis-hadis jamaah serta menafsirkannya dengan pengertian yang sempit. Nah, masalah ulul amri kan dalam Al-Quran tadi kan disebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, siapa ini ulil amri? Dia mencari hadis-hadis jamaah. Kalau bukan termasuk jemaahnya, kalau tidak berbaiat kepada dia, nah, tidak sah Islam Anda. Kalau Anda mau bagus Islamnya, berbaiatlah kepada pemimpinnya. Berbaiat itu hanya kepada Rasul, kepada para nabi. Nah, kita berbaiat. Tapi kepada makhluk tidak perlu berbaiat. Berbaiat itu kan sumpah setia. Nah, akhirnya akan membuat pengkultusan, mengkultus individukan seseorang. Kemudian yang ketujuh, menjamurnya imam-imam misterius dengan menawarkan khilafah, bai'ah, jamaah yang sulit dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan, munculnya kaum rasionalisme atau disebut juga dengan al-aqlaniyah yang lebih mengedepankan akal ketimbang wahyu, bahkan meremehkan wahyu dan menuhankan akal, telah melahirkan faham-faham turunannya materialisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme dan lain-lainnya yang semakin mengokohkan adanya perang pemikiran. Jadi mereka menuhankan akalnya. Mereka menganut faham akal merdeka. Padahal akal itu adalah ciptaan Allah. Akal itu juga diberi batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang wilayah yang boleh dimasuki oleh akal ini, mana wilayah-wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh akal. Kalau dimasuki oleh akal, dirusaknya sendi-sendi agama. Ada memang kelompok rasionalisme itu. Dalam sejarah Islam ada kelompok disebut dengan Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu orang yang menuhankan akalnya. Dia mengatakan akal itu dijadikan patokan untuk menilai wahyu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wahyu itu berada di atas akal manusia. Bukan kebalikannya, akal di atas wahyu, tidak. Karena akal itu sendiri juga memang adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan oleh makhluknya pada wilayahnya. Pada bukan yang wilayahnya, akal stop, tidak boleh. Kemudian yang kesembilan, merajalelanya budaya saling mengkafirkan, yang sudah kita sebut tadi, sesama muslim atau takfir di antara individu-individu dan golongan umat Islam. Kemudian berikutnya, semakin mapannya gerakan kebatinan dan aliran-aliran tarikat tertentu sehingga membuka peluang merebaknya faham mistik dan animistik yang mengembalikan manusia kepada kejumudan dan perasaan dengan kemasan pelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini dapat dirasakan dengan semaraknya faham-faham yang berhaluan nativisme yang mengajarkan pentingnya kembali ke ajaran nenek moyang, adat istiadat. Nah, di sini disebutkan ada aliran kejawen, ada aliran Sunda Wiwitan,
Pasundan, Jawa Barat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kelompok ini memang mengatakan ajaran-ajaran nenek moyang itu harus dipelihara, walaupun dia bertentangan dengan ajaran akidah dan syariat kita. Kelompok-kelompok kejawen kebatinan. Nah, dulu pernah ini di zaman Orde Lama dulu, zaman Orde Baru dulu, masalah kelompok kebatinan ini menjadi hangat dipersoalkan karena mereka meminta supaya mereka diakui sebagai agama. Tapi untunglah waktu itu umat Islam dan Majelis Ulama mengatakan kelompok kebatinan itu harus kembali ke induknya. Kembali ke induknya, induk agamanya masing-masing. Kalau dia kebatinan yang mirip-mirip dengan Islam, ya kembali kepada Islam. Kalau dia mirip-mirip dengan Hindu, ya kembali kepada agama Hindu. Tapi mereka minta diakui sebagai kelompok tersendiri yang bebas dari agama. Nah, untung itu tidak terjadi. Nah, kemudian Bapak dan Saudara sekalian, semakin masifnya gerakan Kristenisasi dan Yahudinisasi di berbagai pelosok daerah. Nah, juga ini kita bisa rasakan. Kita juga harus mewaspadai ini gerakan pemurtadan. Ada orang yang mengatakan di Indonesia nggak ada gerakan pemurtadan. Ada. Dulu di Car Free Day itu ada orang yang membagi-bagi simbol-simbol agama tertentu kepada masyarakat kita. Bukankah itu bagian daripada pemurtadan? Karena pemurtadannya memang terselubung dan sangat halus sekali, tidak kentara. Tahu-tahu kita sudah masuk di dalam jebakan mereka, dan mereka umumnya pergi ke wilayah-wilayah yang ada bencana di situ. Nah, mereka turun di situ, membagi-bagi beras, membagi-bagi mie, tapi diiming-iming dengan barang-barang materi ini supaya mereka masuk ke dalam kelompok atau faham agama tertentu. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, saya sampaikan hal ini buat kita supaya kita waspada. Yang penting diingat 10 kriteria. Kalau ada salah satu saja, jangan ragu mengatakan bahwa kayaknya Anda ini sudah masuk ke wilayah aliran yang menyimpang itu. Dan tidak serta-merta kita mengatakan bahwa Anda masuk neraka. Anda, kita sadarkan mereka. Kita ajak berdialog, kita dakwahi mereka. Ini yang benar, Anda tersesat. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara, banyak-banyak membaca doa surah Ali Imran tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca sesudah salat, mau tidur dibaca. Karena apa? Karena hati kita ini rentan masuk ke dalam wilayah kesesatan itu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke situ. Kita masih merasa oke-oke, aman-aman saja. Padahal kita sudah sebenarnya berada di wilayah yang kita sebut dengan aliran yang menyimpang. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari aliran-aliran yang sedang marak sekarang ini akibat adanya kebebasan. Tapi saya sering menyebutnya kebebasan yang kebablasan. Kebebasan oke-oke aja, nggak masalah. Tapi kebebasan itu tentu ada batasnya. Tidak boleh orang bebas begitu saja. Kalau orang bebas begitu saja, nah kita akan masuk ke jurang kehancuran dan kepunahan. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari saya, dan saya mohon maaf atas segala kekeliruan dalam penyampaian ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan petunjuk, hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.